Halo guys, kembali lagi. Kali ini kita akan memperbaiki sebuah mini PC. Di sini ada Lenovo ID Center dengan seri IDPad dengan seri ID Center Key 190. Mini PC ini kondisinya mati guys. Nanti kita akan bongkar dulu, kita akan cek dulu tegangannya, dan kita akan ketahui di mana letak kerusakannya guys. Dan untuk cara membongkarnya akan saya buatkan videonya tersendiri, tidak saya taruh di sini, nanti bisa dilihat di link deskripsinya. Oke, setelah kita lepaskan motherboard dari casingnya, dan ini adalah penampakan dari motherboard Lenovo Idea Center Key 190. Di sini ada blok RAM-nya di sini, di heatsink fan-nya, di sini ada wireless card. Hard disk ada di sebelah sini, tapi sudah saya lepas. Sini tombol powernya di sini. Terus oke, kita akan coba sambungkan dulu ke monitor untuk mencoba apakah benar mini PC ini mati guys. Oke, sudah kita pasang adaptornya. Di sini saya menggunakan power supply rakitan sendiri. Ini yang saya pakai adalah yang atas guys, yang 18,9, terus bawahnya 0,10 ampere. Di sini untuk voltmeter digitalnya agak error, jadi untuk ampernya itu selisihnya 0,04. Berarti yang tertera itu sebenarnya 0,6. Oke, langsung saja kita coba. Oke, langsung kita coba saja. Di sini ada switchnya, kita akan tekan. Tidak ada respon, kipas tidak berputar, monitor juga nggak menampilkan apa-apa. Kita coba lagi guys. Tidak ada respon, monitor juga belum menyala. Dan ampere masih tetap, itu tandanya belum hidup. Kita akan coba ukur-ukur dulu guys tegangannya guys. Kita akan ukur dulu guys. Oke, kelihatan nggak? Oke, di sini. Sebelumnya kita ukur dulu tegangannya sudah masuk atau belum. 19 voltnya. Oke. Oke, tegangan masuk 18,9.
Lalu sebentar. Lepas dulu VGA nya guys, kabel VGA maksud saya. Coba kita balik. Nah seperti ini guys. Oke, semoga kelihatan. Oke, kita akan cari tegangan wajibnya yang 3 volt sama 5 volt guys. Susah ini. Oke, kita cari di kapasitornya guys. Sebelah sini guys ada 2 untuk 3 dan 5 voltnya. Kita ukur di sini. Oke, 3 voltnya ada. Kita cek 5 voltnya ada atau enggak. 5 voltnya ada. Oke, karena di 3 volt sama 5 voltnya hadir, selanjutnya kita akan cari ke switchnya. Ini switchnya, kakinya ada di sini. Kita cari tegangan di kaki switchnya, 3 voltnya ada atau tidak guys. Nah, ternyata ada guys. Ini artinya sebenarnya sudah bisa dinyalakan, tapi ketika kita pencet switchnya tidak mau menyala. Oke, kabel VGA monitor sudah tersambung. Coba saya akan shortkan kaki switchnya yang 3 volt ke negatifnya guys. Oke, benar sesuai dugaan saya guys. Ternyata bisa hidup, ada masalah di switchnya. Dan ini tampilan dari monitornya karena harddisk belum terpasang. Dan kita akan coba lihat ampernya. Sudah naik guys, 1,17. Oke, berarti kita ada permasalahan di switchnya. Di sini saya akan coba memperbaikinya, namun dengan cara tidak menggantinya guys. Kita coba dulu, kita bersihkan switchnya. Sini saya akan menggunakan cleaner. Saya akan menggunakan WD-40 untuk membersihkan kemungkinan ada di switch yang berkarat. Oke, dan ini switchnya. Kita semprot aja seperti ini biar dia meresap ke dalam. Oke.
Oke, setelah itu kita pencet-pencet guys, agar korosi atau karat yang menghalangi kontak di dalam rontok guys. Terus kita pencet-pencet guys. Oke, saya rasa cukup. Kita coba dulu. Nanti kalau misalnya masih belum menyala, kita terus pencet-pencet lagi. Kalau memang tidak bisa menyala juga, ya mau gimana lagi guys, kita ganti switchnya. Oke, kabel monitor kita pasang dulu. Oke, lalu power supply kita masukkan. Oke guys, coba kita agak mundurkan biar kelihatan semua guys. Oke, semoga bisa kelihatan. Di sini saya coba akan menyalakan guys. Langsung bunyi kipasnya guys. Oke, ternyata memang sudah nyala. Oke, kita lihat kipasnya di sini berputar. Lalu lampu indikator sudah menyala. Oke, ternyata kesimpulannya permasalahan ada di switch. Kemungkinan ada korosi di dalamnya setelah kita semprot menggunakan cairan dari WD-40, ternyata bisa kembali normal. Jadi buat teman-teman yang memiliki mini PC ID Center yang satu seri dengan ini, jika permasalahannya sama, bisa dicoba dengan cara yang seperti tadi guys. Oke, akhirnya saya akhiri video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya, serta bagikan video ini jika bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.